Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa semua keturunan Nabi Muhammad berasal dari pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kecuali seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Beliau terlahir dari rahim Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling perhatian dan sangat menyayangi keluarga dan anak-anaknya. Anak laki-laki Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang yang tak terhingga, begitu pula anak-anak perempuannya. Sehingga tak heran keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keluarga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah warahmah. Nabi Muhammad menikahi istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun atau 15 sebelum kenabian. Ketika bersama Nabi, Khadijah menjalani kehidupan yang sangat didambakan para perempuan pada masanya. Para ahli sejarah dan ahli hadis sepakat bahwa seluruh anak perempuan Nabi Muhammad berjumlah 4. Putri tertua Nabi adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, selanjutnya Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Sedangkan anak laki-laki Nabi Muhammad memang sedikit sekali diperbincangkan, karena seluruh anak laki-laki Nabi meninggal ketika masih bayi. Dari pernikahan Nabi dengan Khadijah ada 2 orang, yaitu Qasim dan Abdullah. Sedangkan Ibrahim adalah anak laki-laki dari pernikahan Nabi dengan seorang perempuan bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah dulunya adalah budak pemberian Muqawqis, seorang pembesar Mesir. Namun Rasul lalu memperistrinya. Putra-putra Rasulullah. Putra pertama Nabi Muhammad adalah Qasim. Namanya menjadi kunyah Nabi yang dikenal sampai sekarang Abu Qasim. Qasim lahir sebelum ayahnya diutus menjadi Nabi. Ia meninggal ketika masih bayi. Setelah kenabian, Nabi dianugerahi kembali seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Karena kelahirannya setelah ayahnya diutus menjadi Nabi, ia juga dipanggil dengan Tayyib atau Tahir, yang artinya suci. Namun ia juga meninggal ketika masih bayi. Orang-orang kafir Quraisy Mekah saat itu sangat senang melihat kesedihan Nabi atas kematian 2 putranya. Bahkan salah seorang dari mereka, Al-Ash bin Wa'il, berkata dengan sombongnya, telah terputus keturunan Muhammad. Dalam kitab Asbabun Nuzul karya As-Suyuti, kejadian tersebut menjadi sebab turunnya surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surat tersebut sebagai pelipur Nabi atas kematian kedua putranya. Putra ketiga Nabi adalah Ibrahim. Ia lahir setelah Nabi hijrah ke Madinah pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriyah. Berita kelahiran Ibrahim disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Rafi. Saat itu Nabi sedang berada di masjid. Mendengar berita bahagia ini, Nabi mendoakan Abu Rafi dan istrinya yang telah menangani kelahiran Ibrahim. Pada hari ke-7 dari kelahiran Ibrahim, Nabi menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah. Ibrahim tumbuh dan berkembang dengan baik dengan penuh limpahan kasih sayang yang diberikan Nabi. Nabi seringkali menimbang dan membawanya ke hadapan para sahabatnya dengan gembira. Kebahagiaan yang dirasakan Nabi atas kehadiran Ibrahim di tengah perjuangan dakwahnya itu tidak berlangsung lama. Ibrahim jatuh sakit dan meninggal pada usia 16 bulan pada Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Ia dimakamkan di Baqi'. Nabi bersama pamannya Al-Abbas serta segenap kaum muslimin melepas kepergiannya. Pada saat meninggalnya Ibrahim di Madinah, terjadi gerhana matahari, sehingga banyak orang yang mengaitkan kematian Ibrahim dengan gerhana matahari tersebut. Namun Nabi meluruskan dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah dengan melakukan salat. Kebersamaan Nabi dengan ketiga putranya hanya berlangsung kurang dari 2 tahun. Tentunya hal tersebut sangat membuat Nabi merasa bersedih.
putri-putri Rasulullah. Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah ada 4 orang. Semuanya terlahir dari rahim Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Pertama adalah Zainab binti Rasulullah. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan anak bibinya, Halah binti Khuwailid, yang bernama Abul As bin Arabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi Rasul. Zainab dan ketiga saudarinya masuk Islam, sebagaimana ibu Khadijah menerima Islam. Akan tetapi, sang suami Abul As tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Lalu menyusulah suaminya Abul As. Abul As pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun 8 Hijrah, Zainab wafat meninggalkan Abul As dan putri mereka Ummamah. Setelah itu terkadang Ummamah diasuh oleh kakeknya Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis disebutkan. Beliau menggendong cucunya Ummamah ketika sholat. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Ummamah dari gendongannya. Kedua, Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu an dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang dinamai Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya perang Badar. Atas permintaan Rasulullah untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak ikut turut serta dalam peperangan itu. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Harithah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di perang Badar. Ketiga, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itulah Utsman dijuluki Dzunurain, artinya pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat-sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga sehingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Keempat, Fatimah binti Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu Rasulullah SAW. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriah dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan dinamai Husain. Anak ketiga mereka, Zainab, dilahirkan pada tahun keempat Hijriah dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, Fatimah adalah bagian dariku, barang siapa membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, sebaik-baiknya wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah bin Mujahid istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian ia juga keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat. Ia wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi'.
Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Ta'ala mengaruniakan beliau putra dan putri yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya, sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya tatkala beliau membutuhkan mereka, ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Allah juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya atau bahkan mengangkatnya menjadi nabi. Bisa kita lihat cucu beliau Hasan dan Husain saja sudah membuat orang-orang yang lemah terfitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya. Bagaimana kiranya kalau putra-putra beliau dipanjangkan usianya dan memiliki keturunan? Tentu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Rasulullah SAW juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra atau putri mereka. Saat kehilangan anaknya, Nabi SAW bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya. Demikianlah ulasan putra-putri Rasulullah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Wassalamualaikum.